Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Saya Husnul Arif dari Forum News Network. Senang sekali bisa menjumpai Anda. Saya berharap Anda semua sehat walafiat. Hari ini Senin 16 Agustus 2021 akan berlangsung sidang tahunan MPR bersama dengan DPD dan DPR RI. Dan salah satu yang banyak mendapat sorotan itu adalah kemungkinan munculnya agenda titipan bersama dengan amandemen Undang-Undang Dasar 1945, yakni perpanjangan masa jabatan sampai tahun 2027 untuk presiden dan juga anggota-anggota legislatif lainnya, dan juga isu kemungkinan mengubah batasan masa jabatan sampai 3 periode. Ini bukan gosip bukan gosip recehan, karena Presiden Jokowi sendiri ketika bertemu pimpinan MPR mengaku mengkhawatirkan soal akan melebar kemana-mana. Saya akan mengajak Anda berbicara dengan salah satu anggota DPD RI dari asal Sulawesi Selatan, itu Bung Tamsil Lindrung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar? Sehat-sehat ya, Bung Tamsil Lindrung nih. Alhamdulillah sehat. Ya, ini Anda kan survivor COVID ya, termasuk ya? Ya, sempat cukup lama. Ya. Oke. Alhamdulillah, mudah-mudahan sudah pulih ya. Nah, saya mendengar Anda ini termasuk salah satu tim dari DPD untuk kajian hukum ketatanegaraan. Betul ya, Bang Tamsil ya? Ya, betul. Ya, ada 17 orang, beranggotakan 17, ya. Saya salah satu. Ya. Nah, isu tadi itu apakah benar itu? Karena Presiden sendiri sampai khawatir tuh, Bang Tamsil, ada 2 isu tadi itu. Iya, karena memang Presiden sendiri hanya mengatakan tegak lurus pada konstitusi. Jadi kalau konstitusi mengubah itu, ya bisa jadi, dan ada celah untuk melakukan perubahan di dalam amandemen. Ya. Meskipun pada awalnya amandemen itu diagendakan hanya untuk GBHN atau istilah sekarang PPHN. PPHN sekarang ya. Ya. Tapi bisa melebar ke yang lain karena DPD sendiri juga mengusulkan tambahan agenda, diantaranya penataan kelembagaan lembaga tinggi negara ini, kemudian yang ketiga, dan bahkan ini yang kelihatannya menjadi call tinggi, yaitu presidensial threshold. Nah, itu kita ingin supaya karena ini pemilu keserentakan, tidak ada dasarnya untuk membuat threshold, kecuali thresholdnya itu adalah keterpilihan, bukan pencalonan. Kalau keterpilihan ya silakan. Ini yang dimaksud soal ambang batas 20% untuk presidensial threshold ya, yang selama ini banyak digugat oleh berbagai kalangan ya. Ya, 20% dari perolehan kursi dan 25% dari suara sah nasional. Ya. Oke, kita nanti akan bahas yang berikutnya. Tapi kita sekarang fokus dengan 2 agenda tadi, dua isu tadi, yakni satu, pertama, kalau tidak mungkin mengubah masa jabatan itu sampai 3 periode, itu akan ada perpanjangan 3 tahun masa jabatan itu. Seperti apa itu peta kekuatannya? Apakah kemungkinan ide-ide semacam ini potensial untuk goal dalam sidang tahunan kali ini? Saya kira kalau dalam sidang tahunan ini berat untuk itu, karena dalam sidang tahunan ini yang pertama tidak ada agenda yang dibuat untuk arah itu. Ini hanya untuk mendengarkan pidato nota keuangan Presiden, sama nanti sambutan mewakili parlemen itu atau pidato mewakili parlemen itu disampaikan oleh Ketua DPD. Dan saya sudah tahu apa isi pidato Ketua DPD itu. Sama sekali tidak ada yang menyinggung ke arah sana. Ya, malah DPD itu menginginkan penguatan demokrasi, menghindari perubahan-perubahan yang menjadi kemunduran demokrasi. Kalau ini yang terjadi bukan hanya kekhawatiran, bukan hanya tapi ini kecelakaan demokrasi. Ini adalah sesuatu yang sangat fatal, jalan mundur bagi demokrasi kalau itu dilakukan.
Oke, artinya DPD dalam posisi ini kalau akan muncul agenda-agenda, titipan tadi itu akan tegas menolak ya, baik apakah perpanjangan sampai 3 periode maupun penambahan jabatan sampai tahun 2027. Walaupun termasuk di situ DPD juga akan dapat loh kalau ada perpanjangan sampai tahun 2027 itu. Itu sudah menjadi pembicaraan. 1-2 orang ada yang mengatakan, wah ini enak juga ini, tidak perlu mempersiapkan pembiayaan untuk pemilu sekurang-kurangnya 3 tahun masa persiapan ini untuk masuk pada periode berikutnya. Tapi saya kira itu bercanda. Rata-rata di DPD tidak menginginkan dua hal tersebut. 3 periode, karena itu jelas-jelas bertentangan dengan reformasi. Kita ingin merubah dulu, salah satunya itu pasal 7 itu. Masa jabatan presiden yang setelah 5 tahun bisa dipilih kembali, kita kunci dengan hanya 2 periode, jadi tidak ada itu 3 periode. Dan itulah yang mengakibatkan mahasiswa bergerak dulu, salah satunya itu. Kalau ini kita cabut, ini kemunduran. Kemudian yang satu lagi saya kira tidak beralasan, karena malah suara-suara yang banyak, kalaupun ada keinginan merubah itu mungkin tidak sampai harus ada 2 periode, 1 periode aja di masa jabatan presiden supaya tidak ada incumbent. Karena incumbent ini yang suka masalah ini. Apalagi. Oke, jadi kita tapi sebelum itu perlu dapat gambaran publik ini, karena meskipun sudah cukup lama posisi DPD ini kan orang masih awam. Bagaimana sih kedudukannya DPD itu sebenarnya dengan DPR RI, dengan MPR dan sebagainya, dan posisinya seperti apa sekarang? Kalau tidak salah ini kalau di MPR sebenarnya fraksi terkuat ya DPD ini karena jumlah anggotanya terbanyak. Jumlah anggotanya terbanyak. Kita 136, lebih dari 20%. Jadi terbanyak kalau di MPR. Ya, meskipun tidak disebut sebagai satu fraksi, tapi istilahnya kelompok DPD di MPR. Dan saya kira suaranya tentu sangat diperhitungkan. Meskipun dari segi misalnya pembuatan undang-undang, memang ada kelemahan DPD di situ karena dia hanya mengusulkan tapi tidak ikut membahas. Di dalam pasal 22 disebutkan seperti itu. Tapi saya kira konstitusi membuka ruang yang selebar-lebarnya bagi DPD di dalam sidang MPR ini untuk mengajukan pikiran-pikirannya. Dan kita memang mendorong salah satu agenda ke depan ini tentang perlunya ada amandemen, karena ada satu hal seperti yang saya sampaikan tadi itu yang perlu ketegasan kembali, karena pasal 6A khususnya ayat 2 ini kan sudah jelas-jelas bahwa di situ tidak ada threshold untuk pencalonan presiden maupun wakil presiden. Tetapi dibelokkan oleh Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 di mana ada threshold ini. Ini saya kira salah satu yang sangat penting kita dorong tentang amandemen ini. Sebelumnya kita tidak ada pemikiran sama sekali tentang ada kemungkinan untuk menambah 3 tahun perpanjangan itu, karena itu memang tidak ada. Tapi saya kira ini akal-akalan para politisi ini yang ingin menambah masa jabatannya dan ingin sangat mencederai perasaan masyarakat. Apalagi nggak ada alasan yang cukup kuat untuk mendorong penambahan itu. Karena malah yang terjadi sekarang ini banyak sekali ketidakpuasan dengan kepemimpinan yang ada sekarang ini. Jadi kalau kita mau menginventarisir bentuk-bentuk kelemahan, diantaranya dalam penanganan COVID saja ini kan ada banyak kegagalan. Nah, masa yang seperti ini kemudian harus diberikan
tiket untuk menambah masa kekuasaannya, padahal sangat transparan kita saksikan dan bagaimana masyarakat memberikan penilaian yang terkesan sangat tidak memuaskan untuk periode kedua kepemimpinan Pak Jokowi ini, sehingga saya kira itu tidak mungkinlah terjadi itu. Nah, memang tadi disebutkan bahwa ini bukan hanya presiden dan wapres yang diuntungkan, tetapi yang lainnya juga, ya, legislatif juga diuntungkan karena mendapatkan masa perpanjangan 3 tahun. Ya, jadi sekali lagi, kalau selalu yang kita sodorkan adalah kepentingan pribadi, maka ini tentu tidak akan pernah kita bisa membuat demokrasi kita ini menjadi lebih baik dan lebih maju. Saya kira itu. Ya, kan sudah terbukti selama ini teman-teman di parlemen itu selalu punya agenda tersendiri dan tidak selalu sejalan dengan apa yang menjadi amanah daripada orang-orang yang mereka wakili, Bang Tamsil ya. Jadi orang jadi kemudian ketika muncul isu-isu ini, apalagi presiden sendiri juga mengkhawatirkan, itu kan kita kemudian bilang ini pasti bukan sekedar isu atau cuma gosip-gosip biasa saja, pasti memang ada kelompok-kelompok yang berencana itu. Karena kan sebenarnya kalau kita lihat mulai dari presidensial threshold 20%, kemudian sekarang ini isu penambahan masa jabatan sampai 3 tahun dan atau sebelumnya soal periode jabatan diubah jadi 3 tahun, ini memang ada kelompok-kelompok kepentingan yang diuntungkan gitu. Walaupun banyak rakyatnya dirugikan, tapi mereka diuntungkan dan mereka sekarang ini punya kekuasaan. Meskipun Anda tadi sebut bahwa DPD itu fraksi terbesar, tetapi kita tahu kan fraksi terbesar adalah partai-partai pendukung pemerintah gitu, Bang Tamsil. Ya, itu betul. Makanya langkah lain DPD ini karena sangat serius menghadapi ini, kita persiapkan memang untuk mendekati civil society, karena seperti yang disampaikan tadi bahwa yang agak aneh malah partai yang menjadi pemenang pemilu ikut menihilkan peran kepartaian itu sendiri. Ya, coba bayangkan di dalam pasal 6A Undang-Undang Dasar 45 itu kan di situ tegas-tegas menyatakan bahwa presiden dan calon presiden dan calon wakil presiden itu diusulkan oleh partai dan gabungan partai atau gabungan partai. Artinya setiap partai yang lolos verifikasi menjadi peserta pemilu, maka itu secara otomatis berhak untuk mencalonkan. Nah, ini kemudian dipangkas bahwa yang boleh mencalonkan itu adalah partai atau gabungan partai yang perolehan suaranya sah secara nasional itu ada 25% atau memperoleh kursi 20%. Nah, kan tidak ada yang mencapai itu, sehingga akhirnya harus bergabung dengan partai yang lain. Nah, mestinya partai pemenang ini ikut mempersoalkannya lebih di depan ini, karena harusnya dialah yang garda terdepan yang harus menunjukkan sebagai partai yang membela kepentingan rakyat. Dan rakyat telah memberikan amanah kepada dia untuk seperti yang disebutkan di dalam pasal 6A tadi itu. Nah, tetapi faktanya tidak seperti itu. Karena itu kita melihat bahwa perubahan ini tidak mungkin terjadi kalau kita mengharapkan sepenuhnya kepada partai tanpa ada tekanan publik. Karena itu di depan saya ini ada 162 halaman ini tulisan yang dikirim oleh para guru besar di berbagai perguruan tinggi, dan itu kesimpulannya sampai kepada bahwa ambang batas ini betul-betul mengkhianati demokrasi, memunggungi apa yang menjadi kepercayaan masyarakat, apa yang menjadi amanah rakyat kepada bangsa ini. Karena itu saya kira kalau ini suara-suara seperti ini didengar, tentu akan merubah mindset para teman-teman kita ini di parlemen. Ini termasuk salah satu anggota KPU Provinsi Jawa Timur juga berpendapat yang sama, tulisannya juga
sedang saya baca ini. Oke. Kebetulan Nah, saya konsen karena ya. ya karena itu kemudian kalau nggak salah dalam satu kesempatan itu ketua DPD ya, Bung Lanyala Mataliti, call-nya tinggi sekali, kalau perlu ambang batas itu dinolkan saja. Memang sampai segitu ya gagasannya ya? Ya, sampai segitu karena kan pemilu sekarang ini adalah keserentakan bersamaan pemilihan legislatif dengan pemilihan presiden dan wapres. Bagaimana mungkin masih tetap diberlakukan ambang batas pencalonan? Padahal ini sama-sama. Akhirnya yang dipakai adalah suara hasil pemilu periode sebelumnya, misalnya untuk tahun 2019 kemarin. Yang dipakai 2014, padahal 2014 sudah dipakai. Berarti ini tiket ini dipakai untuk 2 kandidat, untuk 2 kali pemilihan. Nah, ini kan tidak benar. Dan bagaimana seandainya ada peserta pemilu yang lolos verifikasi pada periode yang 2019 misalnya. Nah, seperti sekarang ada beberapa partai-partai baru misalnya yang ikut pemilu, ikut lolos verifikasi. Berarti dia kan harus tunduk kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Padahal kalau dalam hierarki perundang-undangan, maka undang-undang ini harus gugur karena dia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Ya, tapi faktanya tidak seperti itu. Nah, belum lagi kejadian yang lalu kan, kita mengenal sistem pemilihan kita ini 2 ronde. Nah, jadi mayoritas 2 putaran. 2 ronde, bagaimana bisa 2 ronde kalau cuma 2 kandidat? Masa itu lagi yang mau dipilih ulang kembali? Akan kembali. Nah, ini satu masalah. Padahal dalam Undang-Undang Dasar itu tegas itu disebutkan itu bahwa sistem pemilihan kita 2 ronde, 2 putaran. Nah, ini kelihatannya satu, saya melihat bahwa memang ada desain dari kelompok-kelompok tertentu yang orang sering menyebut oligarki, bahwa membatasi hanya orang-orang tertentu saja yang boleh mencalonkan diri, dan kemudian mereka juga dengan ambang batas 20% ini bisa mendesain sejak awal siapa yang akan dipastikan menjadi presiden gitu, Bang Tamsil. Dan dampaknya kan seperti kita alami pada Pilpres 2019, itu pembelahan yang terjadi luar biasa besar. Iya, itu pembelahan luar biasa. Padahal dulu ketika tahun 2004 calonnya begitu banyak, tidak ada pembelahan. Selesai putaran kedua udah selesai semuanya. Jadi apa yang menjadi kekhawatiran kalau banyak figur, banyak kandidat itu muncul pembelahan, justru sebaliknya. Yang 2 kandidat saja baru-baru ini pembelahannya masih terus sampai sekarang, masih ada apa namanya ini, kardun, masih ada Cebong. cebong ya. Jadi pembelahan itu tidak berhenti. Meskipun yang justru bersaing tadinya ini sudah terjadi kompromi, bahkan perkongsian, karena mereka masuk dalam kabinet yang di mana dia tadinya calon presiden. Kandidat presiden, wapres ini juga dua-duanya sudah ada di kabinet, tapi pembelahan itu masih terus terjadi sampai sekarang. Iya, iya. Dan itu sebenarnya fakta ini langsung membatalkan teori yang menyebutkan bahwa kalau Jokowi dan Prabowo berpasangan itu otomatis akan menghilangkan pembelahan. Karena itu makanya diusulkan agar Jokowi 3 periode kan. Karena mau membawa seperti itu supaya mengakhiri pembelahan. Saya kira itu enggak. Sekarang ini kita luruskan aja lah. Demokrasi ini kita harus perbaiki. Sampai di mana kalau terus-menerus ambang batas ini diberlakukan, ini satu-satunya negara yang menerapkan ini. Kita bangga sebenarnya kalau itu adalah bentuknya positif, satu-satunya negara yang melaksanakan, tapi ini udah tidak ada logikanya, tidak ada ini lebih dari 20 guru besar ini mengirim tulisan-tulisannya ini, tidak satu pun yang memberikan penilaian yang positif bahwa ini perlu dipertahankan, perlu diakhiri ini. Nah, persoalannya logikanya ketika 2004 itu masih dianggap logis ada parliamentary, ada presidensial threshold.
meskipun tetap dianggap tidak punya relevansi dengan pasal 6A Undang-Undang Dasar. Karena apa? Karena ini meskipun belum keserentakan itu tidak bisa. Karena presidensial threshold ini kan harusnya keterpilihan saja, bukan kepada pencalonan. Nah, apa yang akan dilakukan oleh DPD? Karena kan beberapa kali banyak sekali teman-teman aktivis yang sudah mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, tetapi ditolak itu soal peninjauan atas ambang batas presidensial threshold 20% tadi, Bang Tamsil. Iya, kita akan lebih banyak melibatkan kalangan akademisi, kalangan aktivis, civil society lah, dan terutama kita sudah ada pertemuan dengan pelaku sejarah yang melakukan amandemen ini dari pertama sampai keempat, Pak Zain Bajeber. Ini ayatullahnya ini amandemen Undang-Undang Dasar 45 ini. Jadi beliau sepakat dengan DPD bahwa dia merasa bahwa sebagai pelaku sejarah ada beban moral untuk meluruskan pembelokan ini. Karena ini dia menyebutkan pembelokan ini sebenarnya bukan hanya terjadi di pemilihan presiden, termasuk pemilihan kepala daerah. Dan di dalam Undang-Undang Dasar RNI sekarang, NRI yang sekarang itu tidak ada calon untuk wakil bupati, itu tidak ada pencantuman wakil gubernur, enggak ada. Yang ada di dalam Undang-Undang Dasar itu hanya pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Dan kalau sebelumnya dipilih oleh DPRD, maka sekarang memang ada peluang untuk dipilih atau DPRD atau dipilih langsung oleh rakyat, pemilu juga. Nah, itu menurut penjelasan beliau. Jadi, tapi pembelokan yang paling fundamental ini adalah presiden dan wakil presiden. Karena ini jelas-jelas kita heran kenapa partai ini mau mengurangi kewenangannya di situ, yang sudah jelas ditegaskan di situ bahwa calon presiden dan calon wakil presiden diusulkan oleh partai atau gabungan partai. Nah, tidak lain. Nanti mungkin ya DPD karena merasa dalam historisnya juga itu ikut di dalam memilih presiden. Karena dulu DPD itu kan bentuknya utusan daerah dan utusan golongan. Dan ketika presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR, di dalamnya ada DPD. Ada utusan daerah dan ada utusan golongan. Nah sekarang DPD juga meningkat, berkeringat juga, karena bukan ditunjuk, sudah dipilih. Bahkan satu orang itu dipilih oleh satu provinsi. Karena itu ada orang yang mendapatkan suara sampai jutaan. Artinya mewakili 4 anggota legislatif, sampai 5 anggota legislatif. Bahkan ada yang terpilih itu hanya dengan 70.000. Kalau di DPD saya kira tidak ada yang terpilih kalau hanya memperoleh suara seperti itu. Di Jawa Barat itu sampai berjuta-juta. Ya, saya sendiri di atas 0,5 juta perolehan suara. Nah, kalau itu kita kembalikan ke sana, maka DPD seharusnya berhak juga untuk mengusulkan. Nah, bagaimana mekanismenya kalau DPD? Nah, tentu berbeda kalau DPR, kalau partai-partai itu kan mungkin pimpinan partainya atau apa. Kalau DPD kan ya pimpinan DPD terbuka untuk yang lain. Kalau bisa kita melakukan fit and proper test. Nah, siapa yang lolos dari situ itu nanti yang kita calonkan. Meskipun terlebih dahulu Ketua DPD sudah menyatakan dia bersedia untuk dicalonkan sebagai presiden karena dia khawatir jangan sampai nanti dianggap main-main dan tidak punya calon. Nah, ada calon. Nah, Ketua DPD sendiri sudah menyatakan kesediaan untuk itu. Nah, dan itu artinya dimungkinkan penambahannya kalau ada amandemen calon presiden dan calon wakil presiden diusulkan oleh partai atau gabungan partai atau Dewan Perwakilan Daerah. Nah, yang di MPR sekarang ini adalah mayoritas. Oke, baik. Kira-kira gitu. Ya, baik Bang Tamsil. Ini sekali lagi saya ingin menekankan
Anda menurut bacaan Anda ini agenda yang tadi bahwa perpanjangan masa jabatan sampai 3 periode maupun penambahan waktu 3 tahun ini tidak mungkin terjadi pada sidang tahunan MPR ini, atau kalau terjadi kemudian sikap DPD jelas akan menolak gitu? Iya, DPD akan menolak kalau itu akan ada agenda diarahkan ke sana. Tapi kalau nanti kan ini begini, nanti masing-masing mengusulkan untuk amandemen, ya itu bisa saja. Nah, ya. Tetapi kalau ini langsung masuk di dalam agenda dalam pembahasan sidang tahunan ini, itu tidak mungkin saya kira. Ya. Ya, Oke, terlalu dipaksakan. ya, tetapi masyarakat sudah terbiasa dengan hal-hal yang tadinya nggak masuk akal gitu, yang tidak sesuai aturan pun selama ini bisa diwujudkan gitu. Jadi wajar kalau kita kemudian jadi waspada. Presiden saja waspada, apalagi rakyat gitu ya. Iya, dan kewaspadaan presiden itu bisa berbeda dengan kewaspadaan rakyat. Yes, oke. Ya, kewaspadaan rakyat biasanya pure, betul-betul itu tidak menginginkan, tapi kalau kewaspadaan elit politik itu ya biasa bentuknya lain, justru dia mendorong ke arah sana. Ya, diartikan secara terbalik. Sangat. Ya, saya tadi mencatat, dan ini saya kira mungkin sebagian viewer kita juga mencatat bahwa Anda menyatakan Presiden Jokowi hanya menyatakan bahwa tegak lurus terhadap konstitusi. Jadi walaupun beliau menyatakan menolak perpanjangan 3 periode jabatan, tapi kalau konstitusi memungkinkan ya beliau akan tegak lurus. Kira-kira begitu ya, Bang Tamsil? Iya, saya kira iya akan tegak lurus. Itu pengertian saya kalau ya gunakan itu bila memang amandemen undang-undang ini mendorong ke arah sana. Ya. Tapi itulah yang dikhawatirkan juga partai bahwa amandemen Undang-Undang Dasar 45 ini bisa ada pemboncengan agenda-agenda yang tidak disepakati sebelumnya. Itu yang dikhawatirkan. Ya. Baik, terima kasih Bang Tamsil Lindrung. Selamat bersidang. Ini masyarakat mencermatinya, apalagi di tengah masa pandemi. Jadi mereka ini kan bisa fokus sekarang ini lewat virtual ya sidang-sidangnya, termasuk nanti Bang Tamsil juga tidak hadir ya di gedung MPR DPR ya. Tidak hadir, saya ikut virtual aja. Virtual. Tapi saya ingin sampaikan ke masyarakat, percayalah DPD ini akan tetap saya ikut karena saya sudah 2 tahun ini bersama DPD dan saya melihat komitmen teman-teman ini untuk demokrasi luar biasa. Saya banyak yang memberikan apresiasi, saya dapat WA dari Pak Rizal Ramli, Pak Gatot, dan banyak lagi lainnya, seperti saya sampaikan tadi ini, saya sedang membaca ada 162 halaman tulisan dari beberapa pakar dari berbagai perguruan tinggi, dan saya sudah melihat semua kesimpulannya tidak ada yang mendukung diteruskannya ambang batas ini. Ini harus segera diakhiri dan kita menata perjalanan bangsa ini ke depan untuk menjadi lebih baik. Jadi saya kira kami di DPD tentu memberi penghargaan dan apresiasi kepada para guru besar, dan mereka mau bersama-sama dengan DPD bila ini mau dibawa ke MK untuk judicial review. Mereka akan bersama DPD, termasuk Pak Sem Bejeber bersedia untuk menjadi pimpinannya, meskipun nanti dia bilang pasti banyak pertanyaan karena saya sekarang menjadi penasihat konstitusi. Jadi teman-teman yang ikut merumuskan itu, beliau penasihatnya, tapi tidak apa-apa, pokoknya saya akan berjuang untuk meluruskan kembali ke pembelokan yang dilakukan oleh beberapa orang untuk kepentingan-kepentingan jangka pendek. Ya, baik, terima kasih. Saya kira itu, ya. Mas Darso. Terima kasih banyak Bang Tamsil Lindrung, Senator DPD RI dari Sulawesi Selatan. Ini jangan salah ya, bukan Sumatera Selatan. Beda sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.